wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Asmara dari Prodi Bimbingan Penjualan Islam, Fakultas Taqwa dan Komunikasi. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Tafsir Bimbingan Penjualan Islam yang diampu oleh Bapak Kusnadi yang terhormat. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran, tentang kepribadian konselor atau penyuluh. Materi yang pertama yaitu pengertian kepribadian. Kata kepribadian secara etimologi berasal dari kata personality, bahasa Inggris, yang berasal dari kata persona, bahasa Latin, yang berarti kedok atau topeng, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung. Hal ini menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Menurut Zakia Derajat, kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak atau maknawi, sukar dilihat atau diketahui secara nyata. Yang dapat dilihat adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi atau aspek kehidupan, misalnya dalam tindakan atau ucapan, caranya bergaul, berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan atau masalah baik ringan maupun berat. Adapun kepribadian secara terminologi, ada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu Gordon Allport berpendapat bahwa kepribadian sebagai sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Dengan arti kata, kepribadian merupakan suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofis individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Selanjutnya, Hayek dan Marquis mengemukakan bahwa kepribadian adalah nilai sebagai stimul sosial, kemampuan penampilan diri secara mengesankan. Selanjutnya, menurut Al-Farabi, seorang psikolog falsafi muslim, mengemukakan bahwa kata kepribadian berasal dari kata huwiyah yang berarti ekstensi individu yang mewujudkan keadaan dan keunikan yang dapat membedakan individu tersebut dengan individu lainnya. Kepribadian adalah hasil dari usaha atau proses kehidupan yang telah dijamin manusia yang berhubungan dengan kehidupan sosialnya maupun kehidupan individual. Oleh karena itu, proses kehidupan yang dialami oleh setiap individu berbeda, maka kepribadian tiap-tiap orang juga berbeda-beda, sehingga tidak sama di antara satu individu dengan individu lainnya meskipun individu tersebut merupakan saudara kembar yang berasal dari satu ayah dan ibu yang sama. Kepribadian merupakan hal yang sangat berharga bagi seseorang dalam menjalani bahtera kehidupan. Menurut Ja'far dalam Maldi mengatakan kepribadian adalah sekumpulan berbagai sifat tertentu yang membedakan seorang dari orang lain. Bisa juga berarti orang yang baik sifat dan wataknya. Dari uraian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan ciri khas yang membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, yang terlahir dari pola tingkah laku yang dapat dilihat biasanya dihubungkan dengan norma baik atau buruk. Apabila seseorang kepribadian baik akan tercermin dari sikap, perbuatan, usaha, dan cara ia berinteraksi dengan lingkungannya mengarah pada tingkah laku yang baik. Begitu juga sebaliknya, seorang dapat dikatakan kepribadian bila perbuatannya buruk, sikap, usaha, dan cara berinteraksi dengan lingkungannya mengarah pada perbuatan yang buruk. Yang kedua yaitu pengertian konselor. Konselor adalah petugas pelaksana pelayanan konseling. Sebutan pelaksanaan ini dapat berkembang yaitu dari tenaga penyuluh, tenaga BP, guru BP atau guru BK, guru pembimbing, dan sekarang menjadi konselor. Seorang dapat dikatakan sebagai seorang konselor jika latar belakang pendidikan minimal sarjana serta atau S1 dari jurusan psikolog, pendidikan dan bimbingan atau PPB, bimbingan konseling atau BK, atau bimbingan penyuluhan atau BP. Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan dan madrat secara personal untuk melaksanakan kegiatan pelayanan konseling. Dijelaskan juga bahwa konselor sekolah adalah seorang tenaga profesional yang memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan seluruh waktunya pada penyuluhan bimbing dan konseling.
Dari beberapa pengertian faktor yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa konselor adalah seorang yang mempelajari konseling dan cara profesional dalam melaksanakan pelayanan konseling dengan berlatar belakang pendidikan minimal S1, jurusan bimbingan dan konseling. Baik, yang bagian C yaitu kepribadian konselor dalam Islam. Konselor dalam Islam tugasnya membantu klien menyelesaikan masalah kehidupan, haruslah memperhatikan nilai-nilai dan moralitas Islami. Apalagi yang ditangani adalah membantu mengatasi masalah kehidupan yang dialami oleh klien atau konseli, maka sudah sewajarnya konselor harus menjadi teladan yang baik agar klien merasa termotivasi dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. Tugas konselor pada dasarnya adalah usaha memberikan bimbingan kepada klien yang maksud agar konseli mampu mengatasi permasalahan dirinya. Tugas ini berlaku bagi siapa saja yang bertindak sebagai konselor, sekalipun sudah memiliki kode etik profesi yang menjadi landasan acuan perlindungan klien. Bagi konselor muslim tidak ada salahnya apabila dalam dirinya juga menambahi sifat-sifat atau karakter-karakter konselor yang dipandangnya perlu bagi aktivitas konseling. Yang terpenting bahwa dalam upaya konseling tersebut harus memiliki kaidah bahwa pemberian bantuan tidak didasarkan pada pekerjaannya. Sebagai pedoman bagaimana kepribadian konselor yang Islami, Syamsul Munir menjelaskan di bawah ini, yaitu yang pertama, seorang konselor harus menjadi cermin bagi konseli. Apa yang dimaksud dengan itu? Yaitu konselor dalam tugas bimbingannya harus merupakan teladan yang baik klien. Klien secara psikologis datang kepada konselor karena beberapa alasan diantaranya, misalnya keyakinan bahwa diri konselor lebih arif, lebih bijaksana, lebih mengetahui permasalahan dan juga dapat dirujukan bagi penyuluhan masalah. Seringkali konselor menghadapi seorang klien yang tidak dikenal. Kondisi ini tidak menuntut konselor berkepribadian baik atau tidak, karena pertemuan konselor dengan klien berlangsung hanya dalam setting konseling. Akan tetapi sering pula klien adalah orang yang mengenal konselor dengan setting sosial lebih luas. Pada konsep ini, kualitas kepribadian konselor tidak cukup harus baik pada setting konseling, melainkan harus lebih luas dan permanen. Konselor harus bisa menjadi contoh dan suri teladan dimanapun dan kapanpun berada. Rasulullah tidak hanya dikenal sebagai seorang yang baik ketika sedang berdakwah saja, melainkan dikenal sebagai orang baik ketika di luar konteks dakwah. Kepribadian Rasulullah bukanlah berdasarkan pada setting tertentu. Kepribadian beliau relatif tetap permanen. Rasulullah adalah orang berperilaku yang patut ditiru dalam setiap hal. Baik, yang kedua yaitu kemampuan bersimpati dan berempati. Seorang konselor adalah seorang yang tanggap terhadap persoalan klien. Ia dapat bersimpati pada apa yang telah pada diri klien serta berempati pada apa yang terjadi pada diri klien serta berempati secara apa yang disarankan oleh klien. Yang ketiga yaitu klien sikap menerima penghormatan, sopan santun, menghargai eksistensi. Yaitu konselor akan selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa klien cenderung tergantung, hormat, kagum, ataupun jauh daripada konselor. Dalam kondisi tersebut, konselor harus memberikan suatu respon yang baik secara bertanggung jawab terhadap kenyataan yang berhubungan klien dan konselor adalah hubungan manusia. Yang keempat yaitu konselor harus menepati moralitas Islam, kode etik, sumpah jabatan dan janji. Yang kelima yaitu konselor Islami hendaklah orang yang menguasai materi, khususnya dalam masalah keilmuan dalam Islam, sehingga pengetahuannya mencakupi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Yang terakhir yaitu konselor Islami sedapat mungkin dapat mentransfer kaidah-kaidah agama Islam secara garis besar yang relevan dengan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu kriteria konselor Islami.
Menurut M. Arifin, ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang konselor sebagai tenaga profesional dalam bimbingan konseling Islam, yaitu yang pertama memiliki kemampuan dan keahlian, yang kedua memiliki sifat dan kepribadian yang baik atau akhlakul karimah, yang ketiga memiliki sifat sidik, yang keempat memiliki sifat amanah, yang kelima memiliki sifat tablik, selanjutnya memiliki sifat fatonah, memiliki sifat muklis, memiliki sifat sabar dan tak mudah putus asa, memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa paling tinggi kedudukannya maupun ilmunya. Yang terakhir yaitu adil, artinya mampu menduduki permasalahan klien sesuai dengan situasi dan kondisinya secara profesional. Penjelasan selanjutnya yaitu tugas dan kewajiban konselor Islami. Konselor merupakan pemberian informasi objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan panduan komunikasi impersonal, teknik bimbingan dan penguasaan penggunaan klinik yang bertujuan untuk membantu seorang mengenali kondisinya saat ini. Konselor adalah seorang yang mempunyai kelebihan dalam melakukan konseling, yaitu tugas konselor sebagai berikut. Yang di sini saya akan menjelaskan hanya 5. Melakukan diagnostik bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, yang berprestasi di bawah kemampuan, yang menunjukkan adanya gangguan emosi, dan yang memerlukan bantuan khusus lain atau yang perlu mendapat rekomendasi untuk bantuan khusus di luar sekolah. Yang kedua yaitu melakukan konseli bagi anak-anak yang mengalami kesulitan pribadi dalam kehidupan sekolah. Yang ketiga yaitu membantu mencarikan bantuan bagi anak-anak yang tidak mampu membutuhkan perlengkapan sekolah maupun perlengkapan lain. Yang keempat yaitu konsultasi dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua dan membantu mereka memahami perkembangan anak normal maupun perkembangan dan anak bermasalah. Yang terakhir yaitu mengirimkan anak yang memerlukan perlakuan intensif, perlakuan spesialis atau lembaga masyarakat, dan menginterpretasikan hasil diagnostik serta rekomendasi kepada guru dan orang tua. Selanjutnya itu syarat-syarat konselor Islami ada 4, yaitu kemampuan profesional, sifat kepribadian yang baik, kemampuan kemasyarakatan, bertakwa kepada Allah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kepribadian konselor. Faktor yang mempengaruhi perubahan kepribadian seorang dipengaruhi oleh banyak faktor. Meskipun mengalami perubahan karakteristik yang relatif stabil, perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya, rentan usai, dan faktor-faktor dari individu, yaitu diantaranya yang pertama pengalaman awal, yang kedua pengaruh budaya, yang ketiga kondisi fisik, yang keempat daya tarik, yang kelima inteligensi, yang keenam emosi, yang ketujuh nama, yang kedelapan keberhasilan dan kegagalan, yang kesembilan penerimaan sosial, yang kesepuluh pengaruh keluarga, yang kesebelas perubahan fisik. Yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.